Mata orang lain, ini hanyalah pensil biasa. Dan di mata dia, itu adalah alat pembunuhan. Dia ingin membunuh wanita ini. Jari terus menghitung. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Sebuah bus datang. Orang tua itu sedang membaca koran di pinggir jalan. Kotak surat itu tersiram air. Dia meletakkan pensil di atas kotak surat. Pada saat ini, seorang pria sedang mengendarai sepeda. Pertunjukan dimulai. Pensil itu jatuh ke tanah dan menarik perhatian lelaki tua itu. Orang tua itu hendak bangun dan mengambilnya ketika dia menabrak pria yang mengendarai mobil. Pria itu menghindarinya, menabrak barisan buah, menarik perhatian pengemudi. Dia tidak tahu bahwa lampu merah menyala, wanita itu dinabrak sampai mati. Setiap detail 100% akurat. Pria ini menggunakan efek kupu-kupu untuk membunuh orang. Namanya William, IQ 250. Rencana pembunuhannya baru saja dimulai. Polisi hadir di tempat kejadian tetapi tidak menemukan bukti. Hanya melihat ada pensil di tanah. Tidak lama kemudian, ada seseorang meninggal juga. Di sebelah mayat muncul pensil itu lagi. Polisi berpikir bahwa kasus ini sama sekali tidak sederhana. Olivia berpikir si pembunuh menggunakan reaksi berantai untuk melakukan pembunuhan itu. Satu rekan membantahnya. Jalan itu memiliki total 37 orang. 22 taksi, 4 truk, dan 2 bus. Kecepatan angin adalah 5 hingga 10 mil per jam. Ini mengacu pada persamaan diferensial 120 sistem momentum. Otak siapa yang bisa secerdas itu? Kata-kata baru saja berakhir. William membunuh satu orang lagi. Polisi dengan cepat tiba di TKP. Mereka bertanya kepada saksi apakah dia pernah melihat pensil. Pada saat ini, pena muncul lagi. Olivia tahu bahwa seseorang akan mati. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa William sedang menghitung sesuatu. Seorang pria lain dinabrak dan dibunuh oleh ambulans. Dia masih di sini. Olivia yakin pembunuhnya adalah William. Membunuh satu orang begitu mudah. William bisa membunuh 3 orang hanya dengan satu pena. Ditemukan, dia tidak melarikan diri. Malah melempar sepeda ke bawah jembatan. Keluarkan tangan Anda dari saku segera. William dengan tenang mengangkat tangannya. Satu mobil lewat di bawah jembatan. Karena tersangkut di sepeda, itu berubah arah. William menghitung dengan hati-hati dan melompat turun. Pelariannya sukses, polisi seperti mainan bagi dia. Olivia menemukannya. William dulu dirawat di rumah sakit besar. Korbannya semua adalah dokter di sini. Direktur mengungkapkan kepada mereka bahwa William pernah menjadi sukarelawan untuk eksperimen dokter. Sebelumnya, IQ-nya hanya 50. Hanya menjalani 1 perawatan. Dia bisa menulis 1000 angka setelah koma pi. Tapi dia melakukan 5 terapi. Jadi IQ-nya saat ini di luar imajinasi. Setelah percobaan selesai, rumah sakit memutuskan untuk membawanya kembali ke keadaan semula. William tentu saja tidak setuju. Jadi orang-orang yang melakukan rencana ini semuanya dibunuh olehnya. Olivia dan David meninggalkan rumah sakit. William berdiri dan memperhatikan mereka dari jauh. Dia menghitung sesuatu lagi. Dia yakin Olivia akan datang ke rumahnya untuk mencarinya. Benar saja, 2 orang datang ke tempatnya. Orang yang membukakan pintu untuk mereka adalah saudara perempuannya. Adik perempuan itu berkata bahwa William menjadi semakin aneh. Bahkan adik kandung juga tidak mengenalinya. Ini adalah selembar kertas yang dia tinggalkan. Olivia memutuskan untuk pergi ke hotel yang dia tulis di kertas. David bilang kamu lupa bahwa IQ-nya sangat tinggi. Aku yakin dia akan tahu kita datang ke rumah. Bahkan adik dia akan kasih kertas ini ke kita. Bagaimana jika ini adalah jebakannya? Olivia berpikir ini adalah kesempatan untuk menemukan pelakunya, benar-benar tidak boleh dilewatkan. William melihat Olivia datang, dia mulai menghitung lagi. Pria dengan IQ 250 ini dapat menghitung apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengantisipasi bahwa dalam 10 menit Olivia akan terjadi. Tapi kapan dia baru melakukannya? William menggunakan otaknya untuk menghitung setiap detail. Saat jam baru menunjukkan pukul 4. Dia akan memancing Olivia ke persimpangan. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. William muncul di jalan. Sengaja membiarkan Olivia melihatkan dia. Dia menghitung waktu yang tepat. Memancing Olivia untuk masuk ke dalam perangkapnya. Ketika Olivia berlari ke persimpangan, jarum jam menunjukkan tepat pukul 4. Menurut perhitungan William, Olivia akan berhenti di persimpangan untuk mendapatkan lebih banyak oksigen.
Kemudian akan dihancurkan sampai mati oleh tumpukan batu bata itu. Naskah telah ditulis. William memancing Olivia ke lokasi konstruksi yang terkontaminasi gas beracun. Setiap orang yang datang ke sini membutuhkan tangki oksigen. William berencana lari ke ujung gang. Olivia masih mengejarnya. Siapa sangka Olivia yang berlari ke truk bata tanpa sengaja menghindarinya. William tercengang, dia salah perhitungan. Olivia bergegas ke arahnya. Tapi dia jatuh ke tanah. Jadi dia terlalu ceroboh. Dia tahu ini adalah tempat beracun tetapi dia tidak memiliki tangki oksigen. Jadi ketika dia berlari ke persimpangan, dia tidak berhenti tetapi terus berlari, jadi dia menghindari kecelakaan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan William. Pada saat ini, David hadir tepat waktu, William masih berusaha melarikan diri. Akibatnya, dia terkena satu peluru di kaki. Akhirnya, si pembunuh telah tertangkap. Awalnya, karena ketidakpekaannya, dia pikir semua orang akan seperti dia. Dia tidak menyangka, Olivia mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap dia. Kamu baik-baik saja. William dibawa ke rumah sakit. Tapi terapi restoratif tidak berhasil. Otak dia sepertinya telah berubah menjadi komputer. Angka terus bermunculan di kepalanya. Hanya mesin di depannya yang bisa berkomunikasi dengan William. Dia secara emosional tidak berperasaan. Sepertinya IQ yang terlalu tinggi bukanlah hal yang baik. Terlahirlah dengan normal seperti orang lain. Udah jauh lebih dari cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.